untuk motivasi dan kemauan untuk menaikkan sektor pariwisata, dan akhirnya aku lumayan tertarik buat ikutan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak pada tahun 2023. Jadi itu sih awal mulanya. Untuk di SMK sendiri itu berapa orang, Mas? Waktu itu kebetulan sebenarnya kita tuh berangkat dengan total 4 pasang. Iya. Ada juga dari BCP, OTP, AKL, dan teman-teman lainnya. Tapi hanya saja beberapa dari mereka ini berhalangan hadir karena beberapa ada yang sakit. Jadi yang saat itu berangkat hanya aku dan Mbak Nadia aja. Berarti satu sekolahan 2 orang ya? Iya. Cewek sama cowok. Satu sekolahan satu pasang. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Alvan bisa ikut jadi Mas Duta Wisata? Kemauannya sendiri selain dari sekolah, tentunya dengan berjalannya waktu aku memiliki kemauan lebih buat ada di perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Demak tentunya. Jadi aku sangat tertarik untuk menuangkan ide-ide dari Gen Z atau generasi muda ke sektor pariwisata Kabupaten Demak. Itu yang ikut menjadi Mas Duta Wisata Kabupaten Demak rata-rata masih pelajar semua atau udah kerja? Baik, izin jawab. Jadi untuk kalangannya sendiri kita tuh daftar di usia 17 tahun dan Dinas Pariwisata memberikan semua surat kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Demak. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran itu kita bebas, siapapun boleh ikut asalkan usianya 17 tahun. Yang tidak sekolah, tidak menempuh pendidikan pun juga masih nggak apa-apa. Menurut saya yang sampai di babak 10 besar atau 5 besar itu biasanya anak-anak mahasiswa yang lebih matang. Untuk kita-kita yang anak SMA biasanya tersisihkan di awal, tapi juga ada yang berhasil sampai akhir sih. Jadi Contohnya relatif Mas aja. Alvan ya. Terima kasih. Apa yang bikin Mas Alvan terinspirasi dan ikut menjadi Mas Duta Wisata Kabupaten Demak? Terinspirasi banyak sih yang buat aku terinspirasi buat ikutan Duta Wisata Kabupaten Demak, karena pada awalnya aku jujur kurang bisa menyelaraskan antara pekerjaanku, sekolah, pendidikan, terutama itu mendekati PKL. Jadinya kurang nyaman ketika banyak tugas jadi duta wisata. Cuman aku merasa bahwa yang aku lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi motivasiku buat masyarakat tentunya supaya teman-teman masyarakat tuh memiliki kesadaran lebih bahwa Demak ini memiliki banyak sektor pariwisata yang bisa kita ekspor. Momen apa yang paling berkesan dalam kehidupan Mas Alvan saat sudah menjadi Mas Duta Wisata sejauh ini? Momen paling berkesan ketika waktu itu kita bisa mengajak kolaborasi Kenang dan Denok Kota Semarang buat bareng kita, di mana itu proyek saya sendiri yang saya terbitkan. Saya awalnya nggak expect kalau misal proyek itu bakal tayang, berjudul Duta Wisata Explore. Jadi kita bisa menyatukan Kenang dan Denok Kota Semarang buat jalan-jalan di Demak. Ini benar-benar suatu kesempatan yang langka buat saya untuk mengajak mereka karena suatu keterbatasan di Demak, tapi saya alhamdulillah bisa ngajak mereka dengan personalized dan dana pribadi juga, jadi cukup senang sekali. Untuk izin dari orang tua pas Mas Alvan ikut Mas Duta Wisata Kabupaten Demak itu gimana? Izin orang tua, pertama orang tua cukup melarang karena mereka tahu pekerjaan saya yang cukup berat. Karena saya juga sering bolak-balik media TV, ya besok harus PKL juga, karena mendekati PKL orang tua takut saya drop. Tapi waktu itu guru-guru berkeinginan lebih dan saya juga yakin pada diri saya sendiri, jadinya saya memutuskan untuk tetap ikut. Kalau orang tua Mas Alvan tidak mengizinkan gimana? Sebenarnya relatif sih, kalau orang tua saya pasti dibujuk guru juga pasti mau, karena kita nggak sama sekali berekspektasi menang, karena SMK Negeri Demak satu sendiri nggak pernah mendapatkan nomor atau juara saat mengikuti Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak sendiri sih. Hal apa yang lebih menarik dari dalam hidup Mas Alvan? Bisa diulangi? Hal apa yang lebih menarik dari dalam hidup Mas Alvan? Menarik ya. Iya. Menariknya pekerjaan saya sangat banyak. Jadi untuk menyelaraskan itu semua menurut saya itu tantangan tersendiri. Jadi menurut saya itu menarik sekali untuk diulik karena
banyaknya tekanan pekerjaan sih, jadi menarik. Baik pemirsa, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih menarik mengenai narasumber kita yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di program kita, podcast Ojlim, obrolan jambu blimbing. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Ayo buang sampah pada tempatnya. Jamendo.com. Jamendo.com. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kita di podcast Ojlim, obrolan jambu blimbing. Di segmen kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang Mas Alvan. Baik Mas Alvan, tadi kan sudah membahas tentang momen yang paling berkesan. Nah sekarang untuk Mas Alvan sendiri sudah merasa di fase-fase dimana ngerasain berhasil nggak sih? Fase-fase berhasil tuh menurut saya tuh nggak ada, karena dimana kita mengerjakan sesuatu dan itu sudah benar, menurut saya itu juga udah bisa dianggap fase berhasil. Tapi namanya manusia, kita nggak boleh cepat puas, karena menurut saya kalau kita cepat puas nanti hasilnya akan stuck di situ-situ aja. Jadi untuk merasa berhasil sendiri belum, jadi untuk fokus memperbaiki diri ke depannya itu masih saya lakukan sih. Di sisi lainnya, Mas Alvan juga pastinya harus mendapatkan izin lebih dahulu dari orang tua. Dan reaksi orang tua itu seperti apa? Untuk izin menjadi duta pariwisata Indonesia atau Duta Wisata Kabupaten Demak dulu. Untuk izin seperti tadi aku bilang masih maju mundur karena takutnya saya bertabrakan sama jadwal, jadi masih boleh nggak boleh sih, tapi boleh lah. Hal apa yang lebih menentang dari dalam hidup Mas Alvan? Hal yang menantang dari hidup saya tuh lebih ke tekanan dan challenge yang ada sih. Lebih banyak challenge yang saya hadapin, apalagi udah mau ke ajang Duta Pariwisata Indonesia Agustus nanti. Jadi menurut saya banyak sekali pengupgradean diri yang saya harus lakukan. Jadi struggle-nya kayaknya di situ aja sih. Apa yang Mas Alvan harapkan untuk kedepannya?
saya berharap saya sendiri ya bisa yakin dan pede dengan diri saya sendiri untuk maju ke Duta Pariwisata Indonesia nantinya. Saya bisa membawa nama Demak dengan baik serta minta dukungan dari teman-teman semua pastinya. Harapan saya banyak sekali yang support saya, jadi saya dipermudahkan nantinya. Saat menjabat sebagai Mas Duta Wisata Kabupaten Demak, Mas Alvan mengalami kesulitan dalam pelajaran gak sih? Banget ya, karena ketika saya menjabat 2 bulan setelah saya menjabat itu saya harus segera melakukan sebuah PKL, dan PKL-nya itu cukup berat, apalagi saya ini kerja PKL-nya di hotel dan itu posisinya paling jauh se-anak di kafe. Jadi udah berat, terus standar hotel saya ini menggunakan standar Archipelago Group, jadi sangat menekan sekali agar kita ini bisa layaknya di dunia kerja. Jadi mereka tidak membedakan sama sekali, kita mau siswa mau bukan, kita mendapat porsi yang sama seperti yang mereka dapatkan. Jadi tentunya ini mengganggu studi saya karena saya harus bolak-balik antara di Semarang meskipun saya sudah ngekos di Semarang. Namun pada akhirnya teratasi juga meskipun saya 2 kali mau dikeluarin dari tempat PKL. Kalau boleh tahu, hotelnya itu hotel apa? Saya magang di Quest Hotel Simpang 5 Semarang yang ada di Pelampitan. Kalau cita-cita Mas Alvan sendiri pengen jadi apa? Cita-cita saya dari dulu nggak pernah pakem banyak banget. Tapi sekarang ini saya selagi ngejar studi di Unisula, insya Allah nantinya setelah menjadi Duta Wisata Indonesia, amin, buat ngejar studi jurusan hukum. Karena saya tertarik sama hukum. Kenapa gak jurusan lain, Mas? Karena hukum sendiri menurut saya ini, karena saya tuh dari dulu tidak munafik tapi suka ngelihat banyak banget prosesi-prosesi hukum tuh yang agak sedikit curang dan kotor di Indonesia. Jadi saya bermimpi besar untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi keinginannya besar sekali untuk lebih membersihkan nama hukum. Jadi bukan hanya pasal tapi aksi nyatanya juga ada. Oke. Apa yang Mas Alvan nantikan di masa depan secara pribadi atau profesional saat pertama kali Mas Alvan sendiri memulai sebagai duta wisata atau dan berhasil di dunia entertainment? Harapan pribadi saya mampu menjalankan tugas saya 1 tahun ke depan menjadi Duta Pariwisata Indonesia dari Wakil Jawa Tengah dengan baik. Tentunya saya harap saya mendapatkan juara pastinya karena ya saya sendiri adalah finalis termuda sekaligus orang pertama dari Kabupaten Demak yang berhasil sampai ke nasional. Jadi saya sangat berharap di kesempatan pertama ini saya bisa membawa nama Demak dengan baik untuk pekerjaan entertain. Semoga karir aktor saya baik karena saya lagi belajar banget untuk casting dan kedepannya banyak proyek yang menarik setelah saya lulus. Jadi jangan lupa nantikan. Kan habis ini Mas Alvan bakalan ada pelantikan jadi Duta Pariwisata Indonesia. Nah, dari reaksi orang tua sendiri gimana itu, Mas? Pastinya setelah saya menjabat menjadi Duta Wisata Kabupaten Demak atau Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak, orang tua saya mengerti sekali bahwa saya berkeinginan besar untuk mengubah Demak yang kota persinggahan ini supaya menjadi tempat wisata juga yang menarik dan menjadi destinasi untuk teman-teman berwisata Kabupaten Demak. Jadi orang tua sangat mendukung. Meskipun saya jarang dibiarkan berpergian jauh sendiri, tapi orang tua saya kali ini mengiyakan. Nah, dari pertanyaan sebelumnya dan dari reaksi orang tua Kak Alvan sendiri mensupport Kak Alvan menjadi Mas Duta Wisata bahkan berhasil di dunia entertainment. Gimana untuk kedepannya, Mas? Untuk kedepannya pastinya saya akan terus menjalankan hal tersebut karena orang tua saya sudah mempercayakan itu terhadap saya. Jadi saya harus yakin bahwa dengan restu orang tua kita bisa. Dan apakah sudah ada persiapan untuk Duta Pariwisata Indonesia? Sangat banyak sekali persiapan saya. Terdekat saya akan segera mengambil gambar untuk profil finalis Duta Pariwisata Indonesia, dan saya juga akan segera mengambil video untuk perkenalan pariwisata Indonesia tentunya karena saya sendiri mewakili Jawa Tengah. Jadi video nanti akan berkaitan dengan seni dan pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Jadi
banyak sekali hal yang saya harus lakukan untuk mempersiapkan. Selain itu juga saya harus mempersiapkan skill, teknik bahasa, sekitari, dan tentunya visi misi saya yang lebih kuat nantinya agar saya tidak gampang digoyahkan saat di panggung Duta Pariwisata Indonesia di Bali. Berarti Jawa Tengah itu cuma Mas Alvan, gak ada temannya lain? Ada, jadi beberapa ini ada perwakilannya masing-masing. Namun saya bisa dikatakan finalis termuda dari Jawa Tengah. Dan sepertinya Jawa Tengah ini cuma memiliki 1-2 pasang wakil saja. Kebetulan pasangan saya berada di Kudus. Jadi seperti itu sih. Untuk rekrutmen itu kapan, Mas? Rekrutmen Duta Wisata Indonesia atau Kabupaten Demak? Kabupaten Demak dulu. Baik, teman-teman yang tertarik menjadi Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak bisa sekali daftar, karena sekarang meskipun kita belum open pendaftaran tapi kita udah mulai roadshow keliling beberapa sekolah. Kemarin ada di SMA 1 Guntur dan beberapa sekolah ini, dan nanti meliputi SMK 1 Demak dan SMA 1 Demak juga. Kita melakukan perkenalan dulu, apa sih benefit menjadi duta wisata itu. Selain kita mendapatkan gelar, tentunya kita juga mendapatkan relasi, karena relasi menurut saya yang paling penting, relasi dengan pejabat daerah, dengan bupati, wali kota, dan yang lainnya. Jadi menurut saya itu penting. Jadi untuk teman-teman akan segera dilakukan di September nanti. Jadi harus mempersiapkan diri, siapapun boleh daftar. Dengan cowok yang pastinya tingginya 170 sorry. Untuk yang cewek 165 cm bisa daftar. Untuk penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kalau minat untuk menjadi Mas atau Mbak Duta Wisata Kabupaten Demak bisa langsung daftar pada bulan apa itu? September. Bulan September. Udah dibuka di akun official Mas dan Mbak Duta Pariwisata Kabupaten Demak. Untuk Duta Pariwisata Indonesia? Untuk Duta Pariwisata Indonesia ini pemilihannya baru. Jadi saya sebagai finalis sekarang. Jadi memang dilakukan lagi mungkin di akhir tahun, di bulan yang sama, itu bulan Februari. Apa visi misi menjadi Duta Wisata Indonesia dan apa yang diharapkan ke depannya? Saya berharap Kabupaten Demak sendiri yang awalnya menjadi tempat lewat, menjadi tempat singgah utama juga untuk menjadi waiting list buat teman-teman yang ingin berpariwisata di Kabupaten Demak, karena kita akhir-akhir ini hanya mengenal bahwa Demak adalah destinasi kota terlama, hanya memiliki wisata berbau religi seperti Masjid Agung Demak dan Kadilangu. Sebenarnya banyak sekali pusat wisata yang lain yang di Demak yang bisa dieksplor. Contohnya Demak Green Garden, kalau teman-teman belum ke sana, di sana memiliki banyak banget, lebih dari 20 jenis permainan, jadi sangat cocok sekali. Tapi hanya saja mereka ini kurang promosi. Jadi visi misi saya kuat di sana adalah menjadikan Demak atau kota-kota lainnya yang sebenarnya hanya menjadi tempat persinggahan menjadi destinasi wisata utama. Motivasi buat penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah tuh, Mas? Motivasi buat teman-teman semua, jangan takut buat mencoba hal baru, jangan takut buat keluar zona nyaman, karena saya yakin orang yang seperti itu tidak akan berhasil nantinya. Jadi harus lebih semangat lagi, gitu aja sih. Baik Mas Alvan, apabila ada pesan-pesan penting untuk penonton yang ada di rumah maupun ada di studio agar semangat untuk meraih mimpi-mimpinya? Semangatnya sekali lagi untuk tetap teguh sama keinginan pribadi. Jangan lupa buat minta restu orang tua, karena menurut saya restu orang tua juga paling penting, sama yakin sama diri sendiri. Jangan terlalu dengerin omongan orang lain, karena ketika didengerin gak bakal berhasil dan berdampak apa-apa ke kalian, malah justru hujatan itu menjadi semangat buat semakin berkembang. Terima kasih Mas Alvan Sama-sama. Sudah berkenan meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita. Sampai jumpa lagi ke pemirsa di episode lainnya, lebih seru dan menarik pastinya. Jika teman-teman ada saran ke depannya, boleh banget hubungi kita langsung. Sampai jumpa.
30 detik kemudian. Ayo pulang lah, besok kita balik ke sini lagi. Keesokan harinya, Dulu sama sholat tuh, yuk kita ajak lulus. Ayo. Eits, mau kemana? Boleh sih oleh. Enggak, aku kasihan sama orang tua aku. Kamu gak kasihan apa sama orang tuamu? Udah jauh sampai kerja nyekolahin kamu, tapi kamu malah bolos kayak gini. Kamu itu harusnya mikir. Apalagi kamu, Sa, orang tuamu jualan es. Kamu gak kasihan sama orang tuamu apa? Iya nih, benar apa yang dikatain Soleh. Seharusnya kalian sadar, bukan malah bolos kayak gini. Mending kita ke kelas aja. Ayo. Benar juga kata mereka. Lebih baik kita sadar orang tua kita udah bekerja keras, kita malah bolos. Jadi kita ke kelas aja. Ayo. Ternyata mereka sudah berubah pikiran. Baguslah kalau begitu.